Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kebaikan para donatur Dompet Duafa Sumatera Selatan, para penonton channel YouTube Dompet Duafa Sumatera Selatan, dan para sahabat literasi nih, sahabat literasi yang mungkin hari ini nonton channel YouTube kita atau mungkin live streaming di Instagramnya Dinas Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pada hari ini bertemu kembali dengan semangat kebaikan, dengan semangat literasi gitu ya, semangat belajar terus bertumbuh. Kita hari ini temu dengan podcast pendidikan Dompet Duafa Sumatera Selatan. Nah, yang insya Allah pada hari ini kita mengangkat tema kenapa sih kita mesti banyak membaca gitu ya. Dan pada hari ini hari Rabu 25 Januari 2023 ya, sudah kemarin ya. Iya, kebiasaan nih tahun baru biasanya gitu kan. Ini kita bertemu dengan Ibu Fitriana ya. Ibu Fitriana Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan Provinsi ya. Ibu apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya. Bu ya. Alhamdulillah sehat ya. Di tengah aktivitas mungkin di pagi hari mungkin semangatnya tetap bertumbuh gitu Bu ya. Ya haruslah. Iya tetap. Tahun baru harus tahun lebih baru semangat lagi ya. Oke. Ibu Fitriana ini saya kemarin udah baca-baca nih CV Ibu Fitriana, dan luar biasa banget Ibu Fitriana ya. Sebelum jadi kepala dinas provinsi, Ibu juga udah banyak melarang buana di bagian kepala-kepala yang lain gitu ya. Kayak Kesbangpol, BPSDM, terus Dinas Kebudayaan Pariwisata juga Bu ya kemarin. Betul. Terus pemberdayaan perempuan, perlindungan anak juga, Masya Allah. Dan pengurus koordinasi pencegahan terorisme. Dan terakhir ini masih di Kepala Dinas Perpustakaan Bu ya. Tuh. Sampai dari tahun awal berapa Bu? Tahun berapa? Saya di sini Desember 2020. Desember 2020. Iya, di Desember 2020. Oke. Ibu Fitriana ini lahirnya di Palembang 28 Maret 1969. Asli orang Palembang. Iya, lahirnya di Palembang. Berarti orang keluarga juga di Palembang. Kalau orang tua sih ya ada turunan Jawanya ya. Ayah saya Jawa, ibu saya orang Palembang asli. Oke. Ibu boleh dijelasin dulu Ibu. Ini kan kita di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berarti ini emang perpustakaan pusat Bu ya untuk di provinsi ya. Provinsi. Nah, kalau di sini itu bagian strukturnya apa aja Bu? Ya baik, terima kasih Mas Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Jadi pertama-tama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Selanjutnya Mas Rais, sebelumnya saya izinkan terima kasih dulu ya ini kepada Dompet Duafa yang telah menjadikan kami narasumber podcast pendidikan yang mengangkat tema tentang perpustakaan. Kenapa sih harus banyak membaca gitu ya? Tapi sebelum kita masuk ke segmen itu, barangkali saya harus memperkenalkan terlebih dahulu struktur organisasi yang ada di Dinas Perpustakaan. Jadi struktur organisasi itu dipimpin oleh pejabat eselon 2 yaitu saya sendiri. Kemudian kita ada maksudnya pejabat eselon 3 ada 5 orang. Itu yang membawahi sekretariat, kemudian bidang pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca, kemudian bidang pelestarian dan bidang layanan dan otomasi, kemudian bidang pengolahan dan deposit. Jadi kita ada 4 bidang, 1 sekretariat, dan kita juga masih memiliki pejabat fungsional pustakawan. Itu struktur yang ada di Dinas Perpustakaan. Berarti Ibu udah hampir 2 tahun lebih ya? Iya, 2 tahun lebih jadi kepala dinas. Betul. Dan ternyata banyak bidang-bidangnya Bu. Kayak tadi salah satunya ada pelestarian. Kalau pelestarian itu buat apa Bu? Nah, bidang pelestarian ini adalah juga terkait di perpustakaan. Mungkin kita kembali ke definisi perpustakaan menurut Undang-Undang 43 tahun 2007. Jadi perpustakaan itu adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna kebutuhan pertama itu pendidikan, kedua itu penelitian, ketiga itu pelestarian, keempat itu informasi, dan kelima itu rekreasi. Jadi ada 5 fungsi daripada Dinas Perpustakaan. Salah satunya tadi fungsi pelestarian. Jadi
kita juga menghimpun naskah-naskah kuno yang ada di Sumatera Selatan. Jadi fungsi pelestariannya di sana, Mas Rais gitu. Oke, jadi saya selalu menarik ketika bilang pelestarian. Biasanya pelestarian itu kan saya dengarnya kalau sebagai seorang sarjana pertanian, Bu, ya. Hutan gitu, ternyata hutan harus dilestarikan, ternyata naskah-naskah kuno juga harus dilestarikan. Khususnya yang ada di Sumsel, naskah-naskah peninggalan yang ada di Sumsel. Nah, ini Ibu, ini Ibu udah menjelaskan terkait struktur yang ada di perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kalau ngomongin masalah minat baca nih, Bu, kan kita sering dengar Ibu namanya buku adalah gudang ilmu atau buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Tapi betul. Kenapa sih Bu kita mesti harus banyak membaca buku gitu ya? Karena kalau misalkan sekarang gitu ya, udah banyak mungkin kita banyak informasi dari digital kayak HP elektronik dan lain-lain tentunya. Tapi kenapa sih kita mesti direkomendasikan untuk lebih banyak malah membaca buku Bu kira-kira? Baik, makasih Mas Rais. Jadi yang pertama pertanyaannya kenapa sih kita harus banyak membaca ya? Di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah. Yang pertama ya, Iqra, benar, surat Al-Alaq. Yang pertama itu perintah Allah, kita harus membaca. Itu dasar yang pertama kan. Jadi dengan membaca Allah itu memberikan bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan ini secara sukses dunia dan akhirat. Jadi bekal kesuksesan kita itu dengan membaca. Untuk dunia dan akhirat ya. Membaca buku umum maupun juga membaca kitab suci ya, Al-Quran khususnya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus membaca? Membaca itu adalah basic skill ya. Basic skill. Jadi membaca itu adalah keterampilan dasar. Dengan membaca kita akan memperoleh beragam pengetahuan, beragam wawasan, dan berbagai macam pengalaman dengan membaca buku. Kemudian juga kita bisa meningkatkan keterampilan kita dengan membaca itu ya, meningkatkan keterampilan, bahkan kita bisa mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan lainnya dengan membaca. Itu luar biasa sekali loh, the power of reading, membaca buku ini. Kemudian yang ketiga, dengan membaca buku kita bisa mengurangi stres loh. Membaca buku mengurangi stres ini mungkin menarik nih teman-teman nih semua. Karena biasanya orang itu malah stres kalau baca buku. Tapi kenapa kepala dinas bilang bahwasanya membaca buku itu malah mengurangi stres nih? Kenapa nih Bu? Jadi membaca buku itu bisa mengurangi stres, juga bisa mencegah penyakit Alzheimer dan demensia, pikun dan istilahnya itu penurunan daya ingat. Nah, jadi salah satu manfaat dari membaca itu adalah mengurangi stres. Kenapa mengurangi stres? Karena pada saat kita membaca itu ada 8 aspek loh, Mas Rais. 8 aspek. Pertama itu aspek sensorik. Kemudian aspek persepsi. Kemudian aspek kalau kita membaca secara ini sekuensial itu ada tata urutannya. Iya, kemudian aspek pengalaman, kemudian aspek berpikir, kemudian aspek belajar, dan yang ketujuh itu aspek berasosiasi, dan yang kedelapan itu aspek afeksi. Jadi ada 8 aspek pada saat kita membaca. Ini kedelapan aspek ini ya menjadi satu kesatuan. Sehingga seluruh aspek kejiwaan ini bekerja secara aktif. Nah, inilah yang mempengaruhi. Kadang-kadang kita pada saat membaca ya senyum-senyum sendiri gitu ya, mungkin ketawa. Kebayang Jadi apa kita di buku, membayangkan apa sih yang ada, cerita yang ada di buku yang kita baca tersebut. Jadi secara tidak langsung mungkin kita tadi sedang stres ya, begitu membaca buku yang sesuai dengan passion kita tadi, kita menjadi mengurangi rasa stres kita, bahkan kita merasa terhibur dengan membaca buku. Nah, itu kemudian kalau itu dilakukan oleh anak-anak sejak usia dini, maka dengan membaca itu bisa meningkatkan kecerdasan. Iya, bisa meningkatkan kecerdasan anak. Bahkan tadi kan kalau orang tua itu bisa mengurangi penyakit pikunnya tadi ya, dan mencegah Alzheimer dan pikun bagi orang tua atau manusia, orang dewasa. Nah, kemudian bagi anak tadi bisa menciptakan kecerdasan, bahkan meningkatkan kematangan mental seseorang.
Itu yang ketiga ya. Kemudian yang manfaat yang keempat itu dengan membaca kita akan tampil lebih percaya diri tentunya. Percaya diri. Iya, lebih percaya diri. Kemudian sebagai seorang public speaking kan tentunya kita berbicara lebih sistematis dan lebih teratur. Nah, tentunya dengan membaca buku. Iya, Kalau kita nggak baca buku pasti yang harus kita lakukan di awal, di tengah dan di akhir. Nah, tapi dengan membaca buku tentunya kita sudah memiliki SOP atau pengalaman-pengalaman. Bagaimana sih bisa menjadi public speaking yang baik seperti itu? Itu antara lainnya. Jadi minimal ada 4 Ya, ada 4 dan ya. manfaat-manfaat lainnya lebih banyak lagi. Tadi unsur rekreatifnya yang ada gitu kan, untuk kebutuhan pendidikan, untuk kebutuhan penelitian, juga untuk kebutuhan pelestarian dan juga informatif tentunya. Pasti informatif kan buku Iya, pasti. ya. Ya, seperti itu Mas Rais. Oke, jadi memang ternyata banyak sekali manfaat dari membaca ini. Kalau misalkan dulu kita mungkinnya membaca itu hal yang membosankan teman-teman semua, karena mungkin kita hanya aja yang tidak biasa, Bu. Betul, Ya. betul. Tapi di satu sisi, ketika kita banyak membaca tadi, ya mungkin secara tidak sadar kosakata kita akan banyak bertambah, gitu kan. Semakin banyak buku, wawasan juga. Terus secara tidak sadar, ketika kita mungkin belajar menulis atau berbicara juga, tata urutan dalam kita berkata itu sudah sistematis sesuai dengan apa yang baik kita baca, Bu ya. Banget. Karena di buku itu kan disusun kata-katanya, bahasa-bahasanya sistematis gitu kan. Betul. Ilmiah dan lain-lain, itu benar-benar Mas. Bahkan bisa mempertajam analisis kita, cara berpikir kita dengan membaca buku itu. Coba kita bandingkan anak-anak dengan yang terbiasa atau habitnya membaca buku dengan anak-anak yang membaca WA. Itu membaca juga ya, tapi baca WA kan. Nah, kita bandingkan pada saat kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan pendapat atau menyampaikan aspirasinya, tentunya anak yang membaca buku dia akan menyampaikan pendapatnya itu secara sistematis, teratur ya, dan lebih percaya diri karena dia sudah memiliki bekal. Iya benar. Nah, gitu. Iya benar, Bu. Karena kalau misalkan kita diskusi sama orang-orang atau ketika seminar atau diajak mengasih pendapat, Keren banget ya. Iya. Soalnya kita banyak apa kayak wawasan atau bekal bertambah gitu kan. Betul. Kita menyambungkan informasi satu dan lainnya, dapat informasi baru ini dan lain-lainnya, kita dapat diolah dulu gitu kan. Menyampaikan suatu pendapat itu jadi lebih kaya bahasanya, lebih kaya informasi. Nah, ini teman-teman itu gak gampang loh. Gak gampang kan? Mengkolek pendapat A, B dan C, kemudian kita simpulkan menjadi sesuatu yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain gitu ya. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kalau misalkan belajar dari kita sekolah dulu aja deh, Bu ya. Dulu saya mungkin kelas SMP, kelas 1, kelas 2 tuh nggak ngerti. Tapi pas kelas 3, oh ternyata ini maksud dari kelas 1, pelajaran kelas 1. Berarti sudah ada analisanya kan? Iya, sudah berpikir kritis kan? Karena mungkin kita tahap-tahapannya itu belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Tapi di tahap selanjutnya, tahap akhir, informasi yang kita baca dari beberapa buku itu bisa kita dapetin loh. Karena memang semakin banyak baca, semakin kaya informasi yang kita dapat, Bu ya. Pengayaan ilmu, pengetahuan, wawasan dan juga termasuk pengalaman. Pengalaman. Kita bisa mengeksplor dari buku yang kita baca itu ternyata kita bisa mengembangkan lagi. Ternyata dengan membaca ini saya bisa melakukan ini. Saya bisa berbuat ini. Saya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Artinya tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Jadi bisa kita kembangkan, mengeksplorasi pengetahuan ataupun juga keterampilan dari membaca. Dari membaca buku. Oke, nah itu definisi dari membaca, terus aktivitas membaca, dan Ibu juga udah jelasin tadi bagaimana kenapa kita harus membaca, Bu ya. Lalu pertanyaannya, Bu, kalau ngomongin di Sumsel nih, Bu ya. Karena kalau saya sendiri sih, saya sebenarnya masih juga sering baca buku, walaupun mungkin kalau lagi bosan ya udah stop dulu, tapi nanti lanjut lagi gitu kan. Jangan sampai tidak ada satu buku yang tidak ditamatkan dalam 1 bulan. Keren banget. Tapi gini, Bu, kalau misalkan nih, mungkin banyak dari teman-teman semua yang ada di ini ya, di rumah, kalau baca buku itu mudah ngantuk. Itu mungkin salah satu alasan ya. Alasan juga kenapa mungkin jarang baca buku. Betul. Nah, untuk di Sumsel itu sebetulnya bagaimana sih, Bu, minat baca masyarakat di Sumsel gitu, Bu, sebagai
provinsi yang besar gitu ya, sebagai suatu provinsi yang besar, tapi gimana sih minat baca masyarakat Sumsel? Karena saya beberapa baca tuh menyebutkan bahwasanya kualitas SDM itu tergantung juga dari bagaimana minat bacanya. Betul banget. Kalau di Sumsel ini seperti apa, Bu? Baik, jadi pertama mungkin saya jelaskan dulu. Jadi Dinas Perpustakaan ini, Mas Rais, di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentunya kita harus ada capaian ya, capaian target. Nah, target kita ada RPJMD Dinas Perpustakaan ini adalah yang pertama itu tingkat kegemaran membaca. Yang pertama ya. Kemudian indeks pembangunan literasi masyarakat ini target yang harus kami capai gitu ya. Nah, kita terdiri dari 17 kabupaten kota, Mas Rais. Luar biasa luas, wilayah kita lebih dari 90 km persegi ya. Dengan topografi yang berbeda ya. Ada yang perbukitan, pegunungan, perairan, daratan dan lain sebagainya. Ini tentunya membutuhkan kepedulian dari semua pihak. Jadi kalau semuanya itu bergantung kepada pemerintah atau hanya kepada Dinas Perpustakaan saja, tentunya tujuan yang akan kita capai itu akan sangat sulit sekali. Nah, kami Dinas Perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsi ini juga sebagaimana amanat Undang-Undang 43 tahun 2007 di pasal 48 terkait dengan pembudayaan kegemaran membaca itu dilakukan melalui pertama keluarga. Peran keluarga. Yang kedua itu satuan pendidikan. Satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga itu adalah masyarakat. Jadi 3 ekosistem ini tadi ini saling keterkaitan satu sama lainnya, Mas Rais, di dalam meningkatkan tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat di Sumatera Selatan. 3 ekosistem ini tadi saling bersinergi. Nah, ini nanti kaitannya dengan program kami. Jadi strategi-strategi apa yang kami lakukan untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat di Sumatera Selatan. Terkait pertanyaannya tadi, bagaimana minat baca masyarakat di Sumatera Selatan? Ini sangat tinggi. Berarti udah bagus, Bu, ya kalau di Sumsel. Sudah bagus kita Sumsel ini. Tadi saya sampaikan kan di 17 kabupaten kota. Nilai tingkat kegemaran membaca kita di tahun 2022 itu mengalami peningkatan dari angka 55,58 ya. Kalau saya tidak salah itu 55,84. 55,84 tahun 2021 ya. Di tahun 2022 ini meningkat menjadi angka 61,52. Jadi ini kategorinya tinggi. Kemarin kita kategori sedang di tahun 2022. Ini alhamdulillah artinya mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekali. Nah, tingkat kegemaran membacanya meningkat, maka IPLM kita juga meningkat. Jadi linear dia ya, linear. Jadi indeks pembangunan literasi masyarakat kita di tahun 2022 alhamdulillah juga mengalami peningkatan, itu di angka sebelumnya kita di angka 14,57 menjadi sekarang di 2022 itu di angka 74,35, juga berada di angka tinggi, kita melonjak. Iya, melonjak dari 14 sampai 74. Iya, nah ini berkat upaya-upaya strategi-strategi yang kita lakukan tadi. Peran keluarga, peran keluarga itu di mana? Pertama kita mengukuhkan Duta Literasi Sumatera Selatan. Kemudian setelah kita punya Duta Literasi Sumatera Selatan, kalau hanya Duta Literasi yang bekerja sendiri tentunya tidak akan bisa mencapai tujuan untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat. Nah, kami berpikir juga ini kita harus bekerja sama karena tadi di pasal 48 tadi pembudayaan itu dimulai dari keluarga, artinya peran ibu. Makanya kita bekerja sama dengan Bunda Literasi, ketua yang sekaligus ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, dikukuhkan oleh Bapak Gubernur menjadi Bunda Literasi Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Nah, Bunda Literasi ini tidak hanya berada di tingkat kabupaten, kota, tapi juga sudah sampai ke tingkat desa. Kenapa? Karena bunda-bunda ini tadi kan istri camat, istri kades juga merupakan figur ya, role model yang bisa menjadikan influencer bagi warga masyarakatnya, seperti itu. Jadi peran keluarga kan. Nah, di setiap kesempatan bunda tadi terus melakukan sosialisasi, workshop, kemudian
bentuk-bentuk pelatihan-pelatihan lainnya, bekerja sama bersinergi dengan OPD yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten kota, yang ada di kecamatan, bahkan yang ada di pedesaan. Jadi ini adalah upaya-upaya yang kami lakukan sehingga bisa meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah ini sangat direspon positif oleh Bapak Bupati, Wali Kota, kemudian juga bunda-bunda literasi kabupaten kota sampai ke tingkat desa. Ini responnya sangat positif sekali, sehingga sangat membantu tugas kami di Dinas Perpustakaan. Dan yang tidak kalah pentingnya itu juga peran daripada Bapak Gubernur sendiri. Bapak Gubernur sangat mendukung program-program yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan kabupaten kota se-Sumatera Selatan pada umumnya. Peran duta literasi juga sangat penting dan strategis, menjadi influencer, menjadi role model bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya anak-anak milenial ya, karena kebetulan duta literasi kita masih tergolong milenial, kelahiran tahun 2000 ya, dan sekarang sedang menempuh koas ya, pendidikan kedokteran, sudah sarjana kedokteran tapi sedang menempuh proses koasnya ya. Beliau di tengah-tengah kesibukannya masih melakukan tugas-tugas sebagai duta literasi Sumatera Selatan. Jadi salah satu upaya yang kami lakukan juga adalah dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dan budaya literasi di Sumatera Selatan. Kita melaksanakan workshop dan roadshow literasi di sekolah-sekolah di lingkungan Kota Palembang lebih dahulu. Sebelumnya memang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, itu kita juga ke 17 kabupaten kota, dan pada awal tahun ini kita melaksanakannya di sekitar Kota Palembang terlebih dahulu. Dan kemarin kita sudah melaksanakan 5 workshop literasi yang di SMK 3, SMA Negeri 3, kemudian SMA 21, SMA 22, kemudian kemarin di SMA Negeri 1, dan insya Allah besok kita akan melaksanakan di SMA Negeri 17. Seperti itu. Ini adalah upaya-upaya yang kami lakukan. Juga di samping itu kita melakukan festival literasi. Nah, saya kemarin bener lihat tuh festival literasi di Jakabaring, Bu ya? Iya, betul. Nah, ini festival literasi ini juga salah satu wadah ya, salah satu wadah bagi generasi muda, bagi warga masyarakat untuk menyalurkan passionnya, ya, ide-ide kreatifnya melalui lomba-lomba yang kita laksanakan pada saat festival literasi. Kita ada 9 literasi yang kita lombakan. Kemudian di samping lomba-lomba tersebut kita juga melaksanakan bedah buku, kemudian workshop tentang literasi, juga kita melaksanakan pameran yang melibatkan 17 kabupaten kota, dalam hal ini adalah Dekranasda se-Sumatera Selatan dan juga UMKM. Nah, ini kaitannya dengan literasi finansial, Mas Rais. Iya, jadi literasi ini sangat luas sekali. Jadi hulunya tadi TGM, kegemaran membaca, hilirnya adalah indeks literasi. Nah, nanti goalnya itu adalah IPM, indeks pembangunan manusia. Jadi kita tingkat kegemaran membaca, kemudian indeks pembangunan literasi masyarakat ini menyumbang indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan. Alhamdulillah kan, IPM di Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan. Kalau saya tidak salah itu di angka 70. Wah, udah 70 lebih ya kita. 70 lebih. Nah, ini kita ikut menyumbang. Kenapa? Karena dengan membaca tadi kan tingkat kegemaran membaca meningkat, otomatis literasi masyarakat juga akan meningkat. Kalau literasi masyarakat meningkat, maka otomatis kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan ini juga akan meningkat. Luar biasa loh. Luar biasa. Ya. Itu jadi rekan-rekan semua, bagaimana kondisi masyarakat Sumsel terkait minat bacanya gitu ya. Ternyata di Sumsel itu udah bagus nih minat bacanya masyarakat. Itu Sumsel ya, Bu. Kalau di Palembang sendiri seperti apa, Bu? Apalagi kota gitu kan. Ya, di kota sama ya. Ini mungkin bisa dilihat nih aktivitas yang mengunjungi perpustakaan. Ini masih pagi ya, biasanya menjelang istirahat itu sangat ramai sekali. Kenapa? Karena pada saat istirahat itu biasanya anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa itu mereka bisa ada waktu ke sini. Nah, kemudian hari Sabtu dan Minggu biasanya mereka
karena punya waktu yang lebih ya untuk berkunjung ke perpustakaan. Sabtu Minggu masih buka, Bu ya? Ya, ini menjadi salah satu kendala juga ya di kemarin pasca Covid, kemudian ya terkait dengan beban kerja juga karena kita dilaksanakan Sabtu dan Minggu, sehingga kan kita harus mengeluarkan biaya tambahan kan kalau karena di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Nah, karena ini masih menjadi evaluasi apakah perlu di beban kerja ini, maka sementara kita tutup layanan kita di hari Sabtu dan Minggu, tapi kita maksimalkan di hari kerja. Gitu. Dan jadi kita tidak hanya ada layanan konvensional datang ke perpustakaan, tapi juga kita menyediakan layanan e-book. Jadi dalam bentuk aplikasi kita punya diary Sumsel, namanya Digital Library. Jadi bisa Mas Rais dan teman-teman Dompet Duapa juga bisa membaca buku melalui layanan e-book. Jadi diary Sumsel. Kemudian kalau mau mendaftar juga kita punya layanan online. Jadi namanya layanan K-pop, kartu perpustakaan online. Kartu perpustakaan online. Ya, jadi kalau misalnya Mas Rais belum punya kartu anggota, ingin mendaftar, bisa mendaftar secara online melalui aplikasi K-pop yang ada di Android. Terus misalnya Mas Rais nih membutuhkan bahan bacaan dengan judulnya apa gitu ya, Mas Rais bisa langsung searching di situ. Nah, kalau misalnya ini bisa lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Jadi kalau misalnya ada bisa datang, tapi kalau nggak ada kan mungkin bisa mencari alternatif yang lain. Jadi lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Iya, benar. Apalagi sekarang kan dunia digital. Iya, iya betul. Jadi, makanya saya tuh penasaran juga, kalau mungkin dulu teman-teman sering bela-belain baca buku, beli buku mahal ke toko. Iya. Tapi beberapa teman saya itu udah banyak downloadin buku-buku yang PDF di internet, Bu. Betul, karena memang sudah eranya juga digitalisasi. Iya, Kita juga Sumsel Provinsi Sumsel juga udah ada, Bu, ya namanya tadi. Udah, Digital Library. Jadi ini adalah salah satu bentuk layanan, inovasi layanan kita dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat digital ya, khususnya anak-anak milenial, dan juga merespon kebutuhan yang tidak bisa langsung datang ke perpustakaan. Seperti itu. Oke, ini balik lagi nih, Bu. Ya. Tadi ada 3 aspek kayak untuk dalam pembangunan minat literasi seperti keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat secara umum gitu, Bu ya. Kalau misalkan hal yang tersulit nih, Bu, dalam 3 aspek itu pembangunan yang dari apa nih, Bu? Apakah keluarga, apakah satuan pendidikan? Mungkin agak mudah, Bu, ya, karena emang udah habitnya atau biasanya di dalam lingkungan pendidikan untuk dibiasakan membaca, ataukah di masyarakat nih? Kira-kira dari 3 aspek ini sepengalaman Ibu nih, aspek mana yang paling susah dibangun gitu? Ketiganya memiliki tantangan. Tantangan, Bu, ya, tiga-tiganya memiliki tantangan. Tiganya memiliki tantangan ya. Pertama kan kalau di aspek keluarga, tentunya di era sekarang ini banyak sekali orang tua yang bekerja. Oh iya. Ini tantangan tersulit bagi orang tua yang bekerja, bagaimana menumbuh kembangkan minat baca itu kepada anak-anak. Nah, tentunya ini menjadi PR bagi kita semua, Mas Rais. Tidak bisa hanya dinas perpustakaan saja yang melakukan ini. Jadi kalau kita bicara menumbuhkan minat baca, itu sebetulnya di 1000 hari pertama kehamilan. Kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Artinya proses pada saat si ibu itu hamil, ya, dia sudah mengajarkan anak tadi untuk rajin membaca. Habitnya tuh dimulai dari orang tua kan, karena orang tua ini adalah teladan, ya kan, influencer di dalam keluarga. Mohon maaf kalau misalnya di dalam keluarga itu suka mengeluarkan misalnya kebun binatang, pasti anaknya juga akan mencontoh, seperti itu. Dan sebaliknya, kalau anak-anak itu diajarkan dengan etika, akhlak budi pekerti, kemudian cara menghormati orang lain dan juga membaca, pasti anak tadi akan mencontoh apa yang dicontohkan oleh orang tua. Oke, ini benar banget nih para pemirsa. Jadi saya pernah baca juga, Bu, bahwasanya dalam 1000 hari pertama itu atau dalam hamil itu bayi itu emang sudah bisa mendengar. Betul. Apalagi kalau dibacakan buku-buku. Jadi ketika memang mereka udah mulai fase belajar ngomong, mereka udah banyak nyerap bahasa-bahasa yang dibacakan oleh ibunya. Betul. Kalau Mas Rais mungkin sering menonton parenting ya dari luar ya. Itu ternyata anak-anak yang masih usia 1 bulan itu udah bisa menirukan ucapan orang tuanya. Mulai dari memanggil misalnya mama,
dedi atau mami seperti itu, dia sudah bisa menirukan. Bahkan gerakan. Si ayah mencontohkan gerakan, si anak tadi bisa meniru. Bayangkan ini anak usia 1 bulan. Artinya kan parenting dari orang tua itu memang sangat luar biasa sekali. Dalam menumbuhkan habit kebiasaan di dalam keluarga. Seperti saya ini, kenapa saya mungkin bisa juga seperti, karena memang kebiasaan dari orang tua. Saya adalah produk literasi orang tua saya 53 tahun yang lalu kan. Rais juga seperti itu kan, dan kita semua ini adalah produk literasi loh. Produk literasi yang diajarkan oleh orang tua kita masing-masing. Ya, menjadi apa kita 20 tahun, 15, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu ya tergantung dengan parenting yang konsep pola asuh orang tua kita masing-masing. Oke, jadi itu ya rekan-rekan semua, teman-teman literasi semua, ada 3 aspek dan semuanya itu ada tantangannya, apalagi dalam hal keluarga, karena tadi keluarga itu yang memang paling dekat dengan anaknya, apalagi orang ibunya gitu kan, sebagai panutan influencer di rumah. Apa yang diucapkan sama orang tua tentunya akan didengar sama anaknya dan akan jadi habit anaknya juga seperti apa bahasa-bahasanya. Betul, karena kalau di keluarga sudah terbentuk dari keluarga, insya Allah pada saat dia masuk ke dunia pendidikan, kemudian dia berinteraksi. Tadi upaya-upaya dalam meningkatkan minat baca dari perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan, tadi seperti ada duta literasi, terus mungkin roadshow. Selain itu apa aja, Bu? Ya, di samping itu juga salah satu tugas daripada pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota di pasal 48 itu, jadi kita memfasilitasi penyediaan bahan bacaan. Nah, salah satu program prioritas kita mengentaskan kemiskinan di bidang pendidikan, ini program Pak Gubernur, yaitu bantuan pojok baca ke desa-desa. Ya, jadi kita memang memprioritaskan ke desa-desa. Kenapa? Karena memang ujung tombak suatu daerah itu adalah desa. Kalau desanya itu sudah anak-anaknya kualitas sumber daya manusianya baik, maka dia di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi juga akan berimbas menjadi lebih baik seperti itu. Jadi dimulai dari ujung tombaknya desa. Oke, jadi memang desa itu menjadi hal yang penting juga dalam aspek pembangunan masyarakat, khususnya literasi ya Bu ya. Betul. Roadshow, terus duta literasi. Jadi setiap desa-desa itu camatnya, Bu ya, lurahnya, bagian kadesnya gitu kan, menjadi figur-figur untuk meningkatkan minat baca Bu ya. Betul. Terus ada juga event apa untuk di provinsi literasi itu kemarin ada festival Bu ya? Ya, festival literasi. Ya. Alhamdulillah festival literasi itu sudah memasuki tahun ketiga. Oh, ini tahun ketiga? Ya, tahun 2022 kemarin itu tahun ketiga, dan alhamdulillah sangat luar biasa sekali, banyak sekali yang mengikuti lomba-lomba yang kita laksanakan. Bahkan kita sampai kewalahan membatasi kuota ya, karena tidak bisa kalau kita laksanakan dalam waktu yang singkat ya. Tentunya membutuhkan waktu dan biaya juga yang cukup besar ya. Benar. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah festival literasi memasuki tahun ketiga, dan ini sangat diapresiasi oleh Perpustakaan Nasional. Jadi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan menjadi role model nasional ini. Wah. Mas Rais. Iya. Keren weh. Iya, keren loh. Menjadi role model. Jadi setiap kunjungan kerja Pak Kepala Perpusnas Provinsi Sumatera Selatan selalu menjadi role model. Terus juga keistimewaan kita satu-satunya provinsi yang memiliki dinas perpustakaannya berdiri sendiri. Jadi kita tidak bergabung dengan dinas kearsipan. Kalau di provinsi lain se-Indonesia itu bergabung dengan dinas kearsipan. Nah, jadi ini salah satu juga yang dijadikan role model oleh Kepala Perpustakaan Nasional, bahwasanya kalau bisa provinsi lain itu meniru Sumatera Selatan gitu. Jadi dinas perpustakaannya berdiri sendiri, tidak bergabung dengan dinas kearsipan. Oke. Baik, Ibu, ini luar biasa sekali nih penjelasannya terkait bagaimana kenapa harus membaca, terus minat baca masyarakat Sumber ternyata yang emang udah bagus, tinggal kita tingkatin lagi Bu ya. Betul. Sebagai upaya kita dalam membangun SDM masyarakat, juga minat literasi dari ujung tombaknya yaitu desa. Betul. Dan keluarga-keluarga yang kecil. Tadi saya ketinggalan yang di satuan pendidikan ya. Satuan pendidikan tadi kan upaya-upaya yang dilakukan itu kita bersama Duta Literasi, kita bersinergi dengan OPD-OPD dan juga dengan BUMN, BUMD. Kemarin kita alhamdulillah
diajak berkolaborasi bersama OJK. OJK. Jadi Otoritas Jasa Jasa Keuangan, mereka melihat apa yang dilakukan Dinas Perpustakaan terkait dengan pengembangan literasi dan minat baca di Sumatera Selatan, sehingga OJK sekarang bekerja sama dengan kita di setiap kita melaksanakan roadshow ataupun juga workshop. OJK menjadi salah satu narasumber kita terkait dengan literasi finansial. Ya, kemudian juga di samping kita melaksanakan roadshow ke sekolah-sekolah, workshop ke sekolah-sekolah, kita punya tujuan lain nih Mas Rais. Tujuan kita apa? Karena di sekolah itu ada perpustakaan sekolah. Oh iya. Iya, jadi perpustakaan sekolah itu juga menjadi tujuan dan sasaran pembinaan kita. Gitu. Kenapa? Karena kalau perpustakaan sekolahnya itu tidak memenuhi standar, maka kan kualitas dari bahan bacaan siswa-siswi di sekolahnya juga tentunya itu akan mempengaruhi kualitas daripada siswa dan siswi itu sendiri. Nah, tujuan kami pertama kami melihat apakah perpustakaan ini sudah terakreditasi atau belum. Nah, kalau belum terakreditasi, kita membantu mengasesmen untuk menjadi terakreditasi, minimal akreditasinya C dulu gitu ya. Nah, syarat untuk akreditasi C itu minimal koleksi bukunya itu harus 5.000 judul. 5.000 judul. Ini di luar buku paket. Oh iya. Jadi karena biasanya buku di paket perpustakaan yang banyak buku paket-paket, Bu. Itu boleh, tapi tetap harus terpenuhi 70% itu non fiksi, 30% fiksi. Jadi pengayaan koleksi-koleksi tersebut tentunya sangat berpengaruh dengan kualitas bahan bacaan daripada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Nah, kalau misal dia C, kita tingkatkan menjadi B, itu masa berlakunya juga beda. Kalau C itu 3 tahun, kalau dia B itu 4 tahun. Koleksi bukunya juga harus bertambah. Kalau dia B itu koleksi bukunya harus minimal 6.000 judul. 6.000. Kalau dia A itu minimal koleksinya 7.000. Semakin Jadi, banyak tuh. Semakin banyak, dan masa berlaku akreditasi juga semakin lama. Jadi kalau dia C itu 3 tahun, kalau B 4 tahun, kalau A itu 5 tahun. Nah, ini kita dorong perpustakaan sekolah ini agar dikelola sesuai dengan standarisasi. Kemudian juga termasuk juga tenaga pengelolanya, itu apakah dia pustakawan ataupun juga tenaga non teknis ya. Artinya misalnya tenaga honor atau apa, itu juga harus kita bina melalui bintek yang kita lakukan. Ada pembinaan, jadi bisa kita datang langsung tadi memberikan binaan, bisa juga kita melaksanakan bintek yang kita lakukan di kantor kita ataupun di tempat lain. Oke, ini luar biasa banget, ternyata udah banyak Mas, program-program banyak tugas gitu ya untuk perpustakaan daerah, karena ya tadi ini sebagai upaya mindset kita orang, mindset ya, membangun mindset tadi kan. Apalagi tadi ngomongin keluarga, Bu. Jadi saya pernah pengalaman juga, Ibu, di desa Tanjung Lago itu kita pernah buat Tanjung Lago di Banyuasin tuh, Bu, alamatnya hati-hati. Itu beberapa banyak sih anak-anak yang memang putus sekolah. Putus sekolahnya kenapa? Karena mereka saat masuk SD, udah kelas 5 SMP, mereka punya adik. Dan orang tuanya udah bekerja tuh. Makanya mereka putus sekolah disuruh untuk jagain anak-anaknya, adik-adiknya kayak gitu. Waktu adik-adiknya udah besar, yang mereka mau lanjut sekolah lagi malu karena udah besar. Dan itu banyak ternyata. Maka kita di sana buat program namanya relawan cinta anak, komunitas anak cinta ilmu, untuk cuman sebatas ini ngajarin mereka untuk bisa berhitung dan membaca. Fokusnya hanya itu, karena kita tadi mikirnya calistung ya. Iya, calistung, Bu. Jadi minimal mereka tuh bisa baca dan bisa berhitung, karena ya untuk basic bekerja, tadi. Basic tadi benar. Membaca. Untuk bekerja pun mereka harus bisa baca. Betul. Untuk mungkin nanti buka usaha mereka bisa ngitung gitu kan. Walaupun mereka mungkin ya ada putus sekolah karena emang tuntutan keluarganya, tuntutan orang tuanya, dan ini emang perlu banget kita edukasi juga orang tuanya. Karena Ibu tadi bilang bahwasanya 3 aspek tadi, keluarga. Betul. Bu, ya. Ini menjadi upaya kita dulu pernah buat komunitas seperti itu di sana. Ini kan menjadi keterkaitan vicious circle ya. Kalau orang ekonomi bicaranya vicious circle. Kalau satu keluarga itu miskin, maka akan berpengaruh kepada yang lainnya. Nah, ini perpustakaan bisa menjadi salah satu alternatif. Jadi kalau misalnya anak-anaknya tadi tidak bisa bersekolah di sekolah formal, nah bisa
mungkin datang ke perpustakaan dengan membaca buku yang kita buku. sediakan. Maka jadi kita harus punya koleksinya fiksi dan non fiksi. Jadi ini banyak sekali anak-anak yang putus sekolah dengan membaca buku di perpustakaan. Justru kadang-kadang kualitas anak yang tidak sekolah ini tadi bisa mengalahkan anak-anak yang sekolah di sekolah formal. Karena apa? Mereka membaca buku itu seperti sebagai suatu kebutuhan. Iya, Bu. Mereka haus akan ilmu. Iya. Sampai ada di suatu daerah itu bukunya dibaca berulang-ulang ya, karena ketidak-tersediaan koleksi yang lain ya. Sehingga buku itu tamat dibaca lagi. Bu, kami sampai bosan katanya. Oh ya, insya Allah nanti kita bantu fasilitasi. Nah, seperti itu Mas Rais. Ya, benar banget Ibu. Jadi emang upaya dari perpustakaan ini selain banyak PR-nya, banyak tugasnya Bu ya, tapi udah ada hasil lah Bu ya dalam beberapa tahun ini sampai tingkat literasi Sumsel ini emang udah lebih dari nasional Bu ya, berarti standar nasional udah. Betul, ya. Udah nasional. Nah, kalau menurut Ibu nih, untuk dari Ibu pribadi, apa sih Bu kiat-kiat membiasakan diri agar gemar membaca Bu? Khususnya mungkin yang udah apa ya, udah dewasa kayak gitu dengan kebutuhan, kesibukan, atau mungkin dari anak-anak SMA yang memang udah banyak juga tugas-tugas, agar kita membiasakan diri gemar membaca nih Bu. Seperti apa? Ya, jadi yang pertama tadi memang kita orang tuanya kan sebagai role model tadi. Kalau kita sendiri mencontohkan tidak pernah memegang buku ya, apalagi mau membaca ya, pasti anak juga akan mengikuti apa yang dilihat, ya kan, apa yang dirasakan kan oleh si anak tadi. Nah, tentunya itu salah satu upaya yang kita lakukan, artinya pembiasaan dari kita dulu memberikan contoh. Kemudian buku itu harus diletakkan di tempat, misalnya ruang keluarga. Iya, tempat berkumpul keluarga. Jadi buku itu disebar, jangan hanya diletakkan misalnya di perpustakaan rumah ya, atau ditempatkan di satu pojok, tapi buku itu harus disebar. Jadi di mana anak mungkin ketemu buku, iseng-iseng ya. Tadinya awalnya mungkin tidak tertarik, jadi dengan membaca judul misalnya, oh ternyata ada kaitan misalnya dengan tugasnya atau apa gitu kan, sehingga dia pada saat ini ternyata ada di buku ini ya, seperti itu. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif juga bagi orang tua untuk menanamkan minat membaca. Memang sulit ya Mas Rais, apalagi di era digital ini anak kita lebih akrab dengan HP itu sudah menjadi bagian dari ini dia keseharian. Ya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita orang tua kan. Kadang-kadang walaupun kita sudah menyediakan yang seperti itu tadi, tetap dia lebih berkiblat ya kepada handphonenya tadi ya. Nah, nggak apa-apa, namanya kita usaha dan sambil berdoa itu paling penting juga ya, karena segala sesuatu itu kan harus disentuh tuh hatinya benar. Manusia itu kan memiliki hati. Nah, siapa pemilik hati? Ya Allah. Jadi melalui doa itu enggak jadi segala sesuatu itu memang harus melibatkan Allah. Tanpa melibatkan Allah, kita nothing, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, nggak boleh sombong, nggak boleh ini ya. Jadi kembali semuanya kita berdoa kepada Allah agar diberikan anak kita itu terbuka hatinya, diberikan hidayah, tuntunannya seperti itu. Iya, menumbuhkan minat membaca itu memang banyak tantangannya banget Bu ya. Banget. Apalagi kalau misalkan menurut penelitian beberapa dari yang saya baca dari perusahaan ini Bu, perusahaan lensa mata. Jadi mereka penelitian bahwasanya rata-rata orang Indonesia itu di depan HP itu 5,5 jam. Nah, jadi memang mereka biasanya di depan layar laptop, TV itu 5,5 jam. Karena emang udah keasikan gitu Bu. Tapi kalau misalkan di buku mungkin cuman bisa dihitung menit atau ngantuk karena udah ngantuk duluan kayak gitu. Jadi emang literasi terkait informasi dari membaca buku tadi itu emang perlu kita tingkatin. Makanya perlunya habit tadi, membangun habit. Kalau kita sudah menjadi suatu budaya, habit kita, kebiasaan kita, mohon maaf ke toilet aja bawa buku.
Ada tuh teman saya kayak di gitu, Bu. mana-mana, iya, di pesawat ya, pokoknya kemana pun dia pergi itu nggak lepas dari buku. Itu kalau udah menjadi Jadi candu. iya, edik ya, Edik, ya, udah edik. edik, Nah, edik. artinya kan mungkin dimulai dari peran keluarga Keluarga. tadi yang 1000 hari pertama kehidupan pertama tadi. Nah, kehidupan. itu memang makanya saya sampaikan tadi, peran orang tua itu sangat penting dan strategis di dalam menumbuh kembangkan minat baca anak. Kalau sudah terlanjur si anak tadi dikenalkan dengan ini, balita sudah dikenalkan Iya, ini, ya benar. udah menjadi Balita dia udah dikasih menjadi edik video juga, YouTube, iya, megangin candu HP. juga untuk ini kan. Nah, ini kan tantangan tersendiri di era digital sekarang ini. Orang tua bekerja untuk supaya anaknya tadi tidak rewel, tidak nangis ya. Udah dikasih ini kan, HP, gitu. dikasih HP. Ini menjadi salah satu solusi bagi ibu orang tua ya untuk menjadikan anaknya ini. Tapi dia tidak sadar bahwa dengan memberikan ini sama saja dengan sudah meracuni anaknya tadi kan. Nah, inilah parenting itu, pola asuh itu sangat penting sekali bagi orang tua. Barangkali juga ini menjadi tugas kita bersama, bahwasannya kalau tidak salah ini ada dari Kementerian Agama juga, sebelum menikah itu kan ada pendidikan bagaimana pelatihan. menjadi orang tua. Nah, ini menjadi penting juga nih Mas Rais ya. Kebanyakan kita kan, mohon maaf, ketemu ini cinta misalnya menikah gitu ya, atau pada kehidupan berikutnya hanya ini sudah mengalami karena itu tadi tidak mempersiapkan terlebih dahulu, karena semuanya itu kan ada ilmunya. Iya, ada ilmunya ya. Berumah tangga juga ada ilmunya, sekolah juga ada ilmunya, semuanya ada ilmunya dan sudah diatur di dalam Al-Quran. Makanya kata Allah tadi perintahnya membaca ya, Iqra, bacalah. Iya. Iya. Jadi memang udah jelas nih bahwasanya kita sebagai manusia itu dari Al-Quran pun udah dijelasin bahwasanya Iqra, baca, banyakin baca, Bu ya. Banyakin baca, terus banyakin wawasan ilmu pengetahuan. Iya. Karena kalau memang tadi ngomongin masalah tantangan literasi ya memang sebenarnya kompleks juga, Bu ya. Kompleks. Dari mulai keluarga, masyarakat, lingkungan juga, Ibu seperti bilang tadi. Kalau misalkan kita ngomongin juga sekarang beberapa masyarakat juga, mungkin orang tua juga lebih milih untuk tidak beli buku, mungkin daripada lebih milih untuk, ada orang tua yang pengeluarnya itu, Bu, saya baca terakhir ya di koran beberapa minggu lalu, koran bahwasanya menerbitin masyarakat Indonesia itu lebih banyak konsumsi rokoknya daripada beli makanan protein untuk keluarganya. Ini kan menjadi PR juga untuk Harus kebutuhan, diliterasi, iya, untuk kebutuhan protein anaknya, susunya aja dia pelit gitu, Iya, bahkan lebih mementingkan iya, kebutuhannya sendiri ya. rokok tadi, Iya. apalagi untuk buku kayak gitu, Bu ya. Iya, betul. Apalagi untuk buku ini, jadi PR-nya sebenarnya berat banget dan tantangannya ya berat, tapi ya tetap kita coba, Bu ya, bersama-sama dengan stakeholder, dengan berbagai kegiatan-kegiatan kita yang mengasihkan Insyaallah. tentunya. Kalau saya lihat tadi di situ juga ada untuk anak-anak, Bu ya, Iya. perpustakaan untuk anak-anak. Benar. Nah, Kita itu, menyediakan layanan. itu untuk membiasakan anak-anak kerja tempat Ya, Bu ya. jadi kita ada kerjasama dengan sekolah-sekolah mulai dari PAUD, TK sampai dengan SD dan SLTP ya. Jadi ada waktu mereka untuk berkunjung ke perpustakaan, Mas Rais. Jadi anak-anak diperkenalkan sejak dini dengan perpustakaan. Jadi kita juga menyediakan khusus untuk anak-anak itu buku-buku cerita. Jadi kan bagaimana kita menarik minat anak yang sejak dini tadi dimulai dari mungkin membaca buku cerita. Kenapa dengan membaca buku cerita kan mungkin dari buku itu kan biasanya bergambar ya. Anak-anak ini kan tematik ya. Oh, dia misalnya kayak sekarang ini kan senang dengan apa sih anak-anak nih tematiknya ya, tergantung ya. Kalau laki apa yang menjadi trendsetternya gitu kan, perempuan apa seperti itu. Nah, jadi buku cerita yang kita sediakan itu ya tematik sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ini untuk mendorong, memotivasi anak juga membaca. Awalnya dia melihat dulu kan, melihat gambar, kemudian melihat tokoh yang ada di buku itu kan. Nah, kalau menarik perhatiannya tentunya dia akan membaca. Kemudian peran orang tua tadi, misalnya sebelum tidur dibiasakan untuk membacakan cerita. Ini juga merangsang daya kritis, daya pikir anak. Jadi ini penting loh Mas Rais, pengalaman pribadi saya juga
pada saat anak sebelum tidur itu kita bacakan cerita. Jadi kan dari hari ke hari kan kadang-kadang kita kehabisan bahan cerita. Saya ini pengalaman saya kehabisan bahan cerita. Jadi pada saat saya kehabisan bahan cerita, saya cerita mengarang cerita dengan mengganti nama tokohnya saja. dia berpikir ternyata dia cerita baru kritis gitu ya. Ternyata dia kritis menganalisa. Kok ini sama kayaknya cerita yang kemarin sama ini katanya ngomong kan cuma beda namanya aja katanya beda tempatnya. Nah, ini artinya anak tadi kan dengan kita berikan dongeng sebelum tidur, cerita sebelum tidur, artinya dia menyimak, menganalisa, dan dia mengajarkan dia berpikir juga, kritis. Kritis kan artinya dia membandingkan sebelumnya ceritanya ini, besok cerita apa lagi. Jadi dia menyambung-nyambung apa yang diceritakan oleh orang lain. Ini juga salah satu upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan minat baca, sehingga dia menuntut setiap hari, besok cerita apa lagi, jangan yang itu, yang harus yang begini. Nah itu. Iya benar. Itu jadi storytelling Bu ya. Nah, kita juga kerjasama dengan Kampung Dongeng, Kak Nino. Nino ya benar. Ya, jadi setiap ada kunjungan edukasi ke Dinas Perpustakaan, kita meminta salah satu muridnya Kak Nino untuk menjadi pendongeng di sini. Ini juga untuk memotivasi anak-anak yang berkunjung ke sini, jadi mereka juga bisa menjadi storyteller di lingkungan sekolahnya, seperti itu. Oke, luar biasa nih ternyata upaya-upaya dari perpustakaan daerah membiasakan gitu ya minat baca anak dari mulai dini gitu ya, dari gambar-gambar. Kalau dulu saya Bu memulai minat baca itu dari baca koran Bu, karena di rumah orang tua suka beli koran. Oh iya. Terus tiap akhir pekan juga saya coba untuk baca koran tabloid dan lain-lain. Karena emang menurut saya kalau baca koran itu asik aja. Itu ada zaman informasi. Bobo ya? Masih zaman Bobo ya? Gitu, Bobo itu. Terus juga baca koran kayak informasi itu ya? Palembang Post tuh dulu ada ini Bu, ada kayak pantun-pantun dulu, kolom-kolom. Tapi sekarang koran-koran di pinggiran kayak di lampu merah tuh nggak ada lagi yang jual-jual koran sekarang. Udah jarang maksudnya, nggak kayak dulu masih Bu. ada tapi nggak ini, karena memang ada aturan yang nggak boleh berjualan di lampu merah ya. Karena mengganggu lalu lintas. Tapi sekarang banyak mungkin kayak koran-koran itu banyak di digital gitu. Iya, betul. Digital udah online semua. Udah online semua. Nggak kayak dulu banyak kayak toko-toko koran tuh banyak masih toko-toko, tapi sekarang udah mungkin banyak digital Bu ya. Iya, betul. Nah, terakhir nih Bu, kita pengen tahu nih Bu, kalau Ibu suka baca bukunya jenis apa nih Bu? Novel kah kayak gitu, atau buku cerita, atau buku apa kayak gitu? Kalau saya tuh memang ini ya, basicnya dari kecil dulu orang tua saya ini suka zaman dulu kan ada tempat sewa buku ya. Sewa buku. Apa sih namanya kalau zaman dulu? Sewa buku tuh agensi apa namanya ya. Jadi setiap pulang kerja, ayah saya itu banyak sekali dia pinjam berbagai macam buku cerita, mulai dari Kopingho sampai ke Mahabharata. Gitu ya, Ramayana, kemudian apalagi berbagai macam cerita-cerita fiksi gitu yang zaman dulu itu ya, tokoh sentral itu Manggala atau apa lupa saya yang dia pakai ikat kepala gitu ya. Ketokohan seorang pendekar gitu ya. Jadi saya tuh menyukai semua jenis buku gitu ya, buku cerita fiksi, non fiksi. Jadi itu yang membuat pengayaan gitu. Jadi tidak spesifik saya menyukai ini, tidak, tapi semua saya suka gitu ya. Karena emang udah basicnya udah suka baca buku tadi, jadi semua buku kamu suka Bu ya. Iya, betul. Bahkan kita pengen tahu, ini ya ada buku kajian ini, kita tertarik untuk membaca. Iya, karena tadi minat membaca itu dimulai dari apa yang kita sukain dulu Bu ya. Betul. Oke, itu teman-teman udah banyak ya yang disampaikan sama Ibu Fitriana terkait bagaimana literasi masyarakat Sumsel, terus juga bagaimana kenapa kita mesti banyak membaca. Iya. Nah, menurut Ibu nih, dua patah kata aja deh untuk masyarakat terkait literasi, seperti agar mereka semangat membaca nih Bu. Iya. Boleh. Baik, masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan Kota Palembang ya. Kota Palembang. Ya, jadi saya menghimbau, ayo kita membaca, karena dengan membaca sesuai dengan perintah Allah melalui surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra, bacalah. Jadi dengan membaca itu menjadi bekal kesuksesan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat, insya Allah.
Insya Allah, Iya. Masya Allah, keren Iya. banget ya teman-teman semua. Oke, jadi udah kita banyak dijelasin sama Ibu tadi bahwasanya bagaimana upaya-upaya dari perpustakaan daerah membangun minat baca masyarakat Sumsel dengan upaya-upaya tadi kayak festival literasi, roadshow, terus juga membuat Ada duta lomba literasi. perpustakaan sekolah juga. Ada juga lomba Iya, itu Bu, ya? dalam rangka upaya untuk pengelolaan pengembangan perlembagaan perpustakaan lebih tadi baik, ya. di sekolah supaya mendorong mereka terakreditasi semua. Ah, Masya Itu Allah. upaya-upaya yang kita. Masih banyak lagi Masih sebetulnya. banyak, Bu, ya? Mas Rais. Iya, nanti bisa Iya. teman-teman datang ke perpustakaan daerah tuh belajar atau mungkin ngepoin informasi-informasi terkait perpustakaan daerah Sumatera Selatan. Bisa juga lihat di IG kita. IG Bu Iya. ya. Oke, di IG perpustakaan daerah Sumatera Iya, Selatan. di Pustaka ya, Nah, di IG kita ya. Kalau Dompet Duafa nih Bu, Dompet Duafa juga sebagai lembaga zakat pengelola wakaf, zakat infak dan sodako, kita juga ada namanya program pendidikan. Ya, salah satunya podcast ini, podcast. Tapi juga kita ada namanya beasiswa Gen Zakat Terbit. Gen Zakat Terbit ini adalah beasiswa untuk anak yatim dari SD dan SMP yang membuat mereka untuk minat literasi. Gen Zakat Terbit. Ini kita udah ada 10 PM yang kita bina untuk membangunkan nih minat literasi mereka. Jadi mereka datang tiap pekan di asramanya kita nih, di asrama basecampnya kita untuk belajar menulis, membaca dan lain-lain. Kita targetin mereka untuk membaca buku. Nanti di akhir program mereka akan kita buatkan panggung literasi. Nah, Boleh dong kita iya. nanti diundang. Oh, boleh banget Bu, nanti kita kolaborasi ya. Iya, dengan senang hati Itu kita. dia. Karena ini salah satu pelibatan masyarakat, benar. Komunitas pegiat literasi. Dan Iya, ini benar. juga sebetulnya Mas Rais tadi banyak informasi yang belum tersampaikan ya. Kita juga punya gerakan literasi bahasa isyarat yang yang kemarin sudah di-launching oleh Pak Gubernur, dan ini menjadi program inovasinya juga Duta Literasi Sumatera Selatan, karena yang menginisiasi gerakan literasi bahasa isyarat ini adalah Duta Literasi. Dan kita juga sudah melakukan berbagai macam pelatihan, bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya itu dengan Grab, dengan LRT, kemudian dengan komunitas-komunitas perguruan tinggi dan sekolah. Kita melaksanakan pelatihan literasi bahasa isyarat. Nah, ini kami menawarkan kepada teman-teman Dompet Duafa yang berminat ya, yang memiliki passion untuk menjadi juru bahasa isyarat, bisa mengikuti pelatihan bahasa isyarat di Dinas Perpustakaan. Bagus nih teman-teman, Iya. apalagi kita punya relawan nih Bu, relawan Iya. Dompet Duafa nih bisa Nah, nih itu, kita arahin ke sini juga. Betul banget. Karena untuk program-program kita biasanya untuk relawan juga, turun ke lapangan relawan-relawan ini ya mungkin ketemu dengan orang yang berkebutuhan khusus tadi harus punya skill yang ini, yang khusus juga. Iya. Ternyata teman-teman juga masyarakat luas nih bisa banyak kerjasama nih, karena Bisa. tadi teman-teman ya bahwasanya dalam membangun semangat literasi ini bukan cuma perpustakaan sendiri yang bekerja sendiri, tapi kita harus melibatkan semua aspek, semua elemen masyarakat, stakeholder gitu. Iya. Apalagi Sinergi. sinergi Nah, ya. lupa saya. Kita perpustakaan ini 3 tahun berturut-turut mendapatkan tim sinergi terbaik sinergi, tingkat nasional. Oke, luar biasa. Keren kan, Mas Keren, Rais? keren. Karena apa? Kita dalam melaksanakan tugas selalu melibatkan semua stakeholder. Jadi ini sinergi kita, sinergi dan kolaborasi, dan ini juga merupakan arahan dari Bapak Gubernur bahwasanya di dalam melaksanakan tugas kita harus bersinergi dan berkolaborasi, dan ini menjadi sangat penting dan strategis untuk mengatasi segala macam kendala-kendala di OPD masing-masing. Jadi dengan sinergi dan kolaborasi permasalahan itu bisa kita pecahkan secara bersama-sama, menjadi solusi bersama. Iya, bener banget, luar biasa. Ya memang bener Bu, kuncinya adalah kolaborasi. Semua kegiatan kita itu, urunan ya. Iya, urunan. Kan kita juga masyarakat Indonesia itu terkenal dengan gotong royongnya. Iya, seperti itu. Apalagi Dompet Duafa itu sangat membutuhkan sekali kolaborasi dengan pihak-pihak lain dalam kolaborasi kebaikan. Betul. Salah satunya dengan Dinas ya Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan. Oke, baik Ibu Fitriana. Terima kasih, ini udah 1 jam lebih 10 menit. Ya. Makanya saya bilang kalau kita bincang ini
nggak cukup Nggak waktunya cukup ya. 1 jam. Oke, semoga di lain kesempatan Amin. kita bisa berdiskusi lagi Bu Insya Allah. dengan Amin. kolaborasi kebaikan kita dalam meningkatkan minat baca di Sumatera Selatan, Oke. khususnya anak-anak dan peran-peran yang lain Bu ya. Iya. Oke, salam literasi nih Bu sebelumnya. Salam literasi, Oke. literasi untuk kesejahteraan. Oke. Makasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Iya. Mungkin itu rekan-rekan semua, teman-teman dari Dompet Duafa Sumatera Selatan, sahabat-sahabat literasi, para donatur yang mungkin hari ini nonton. Tadi bahasan perbincangan kita terkait bagaimana minat baca di Sumatera Selatan memang udah bagus nih. Udah bagusnya karena peran dari perpustakaan semua, perpustakaan daerah, terus dan peran kita semua gitu ya dalam membangun minat baca. Semoga dengan nilai-nilai yang bagus ini untuk di Sumsel kita bisa terus meningkatkan gitu ya, bukan cuma mempertahankan tapi meningkatkan juga terkait minat baca kita, sehingga hasil dari minat baca yang tinggi tadi mampu meningkatkan SDM juga yang tinggi juga, Ya. kualitas SDM yang IPM tinggi. kita, Indeks IPM, Pembangunan Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan yang Manusia, tinggi. Ya, saya Ahmad Rais Ginanjar, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah bersama Ibu Fitriana pada hari Ya, ini. saya juga mohon Mohon maaf. izin, mohon pamit pada para donatur semua, para penonton channel YouTube Dompet Duafa Sumatera Selatan. Kita kembali di channel-channel yang lain dengan tema-tema yang lain gitu ya, dengan tema-tema yang lain, dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik tentunya terkait pendidikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.